Pertama kali saya mohon maaf kalau kata-kata saya kurang jelas. Karena saya sudah stroke dan PPOK. Jadi paru-paru saya mati separuh. Bicara kurang lancar. Dua, saya menyatakan ya, saya tidak mencari kesalahan dan tidak menyalahkan orang-orang. Saya ingin memberikan kebenaran, berdasarkan bukti-bukti yang didapat dari BPK. Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah disahkan oleh hakim pada tahun 2000. Andri Teja Dharma, inilah sosok warga negara Indonesia yang sejak tahun 1998 sampai sekarang tahun 2024, terus mengalami penderitaan akibat dituduh sebagai obligor atau penanggung hutang negara dana BLBI 98 oleh pemerintah. Padahal, sejak tahun 2000, fakta hukum sudah sangat gamblang dan terang memperlihatkan bahwa Bank Sentris Internasional bukanlah obligor atau penanggung hutang negara dalam kasus BLBI. Dan, kemarin, pada Kamis tanggal 14 Juni tahun 2024, Andri Teja Dharma kembali menegaskan dirinya bukanlah penanggung hutang negara. Secara panjang lebar Andri Teja Dharma juga menjelaskan soal tersebut, seperti dalam tayangan berikut. Kami disebut oleh Satgas atau KPKNL, PUN, penanggung hutang. Andri Teja Dharma penanggung hutang. Sebutkan, obligor adalah penanggung hutang. Bank Indonesia tidak mempunyai hutang pada Bank Indonesia, tidak pernah hutang, atau lembaga apapun. Melainkan kami hanya melakukan perjanjian jual beli promes dengan jaminan, atau jual beli barang namanya promes. Jual beli barang ya, bukan hutang, bukan hutang dengan Bank Indonesia, bukan perjanjian pengakuan hutang. Oleh karena itu, Sentris bukan obligor. Apalagi perjanjian tadi dia tidak kesanakan oleh BI, tidak kesanakan sama dia. Obligor, BLBI. BLBI adalah bantuan yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang pada tanggal 31 Desember 1997 bersaldo debit langsung dibantu oleh BI dengan cara saldo debitnya dikonversi menjadi SPPUK. SPPUK itu saldo berharga pasar uang khusus yang kita kenal dengan istilah BLBI. Dan Bank Sentris tidak bersaldo debit pada tanggal 31 Desember 1997. Jadi tidak dibantu dan tidak ada yang dapat dikonversi menjadi SPPUK. Artinya Bank Sentris tidak menerima BLBI. Oke? Artinya Bank Sentris bukan obligor, bukan BLBI. Bank Sentris bukan obligor BLBI. Jadi istilah-istilah kata Sentris obligor BLBI, Sentris penanggung hutang, Sentris obligor PKPS itu salah semua. Sekarang pengertiannya sudah jelas ya. Obligor sudah jelas tadi, saya bukan obligor. BLBI sudah jelas, saya nggak terima duit pada tanggal 11 Desember. PKPS, penyelesaian kewajiban pemegang saham. Itu istilah ketiga, yaitu mereka yang menandatangani aku, Mirna, MSA, bank-bank yang menandatangani itu. Semua bank yang dikonversi menjadi SPUK harus menandatangani perjanjian ini untuk memenuhi janjinya akan menyerahkan harta pribadi atau perusahaan milik pribadi pada tanggal 15 Januari 1998 kepada Bank Indonesia. Inilah harus dikerjakan oleh Satgas BLBI, yaitu menyelesaikan karena sudah berlarut-larut belum tuntasnya. Namun Bank Indonesia tidak termasuk dalam daftar audit BPK tentang PKPS, tidak termasuk. Namun ada perjanjian antara Bank Sentris dan Bank Indonesia. Ada perjanjian. Tidak ada satupun bank yang membuat perjanjian dengan Bank Indonesia yang diaktekan dengan notaris. Seperti Bank Sentris dengan akte 46 tanggal 9 Januari 1998 dan menyerahkan jaminan dan dipasang hak tanggungan 972 atas Bank Indonesia, dan hanya Bank Sentris yang melakukan itu. Sebelum krisis Bank Sentris menyerahkan jaminan. Tidak ada satu bank menghipotekkan harta pribadinya kepada BI. Hipotek loh. Itu istilah PKPS.
istilah Satgas BLB. Satgas BLB ya, jasa Satgas BLB. Satgas BLB dibentuk untuk menyelesaikan kasus BLB yang ditangani BPN yang belum selesai. Seperti yang dimuat dalam audit BPK November 26 tentang PKPS. Yaitu bank-bank data mereka yang belum tuntas soalnya berkaitan dengan perjanjian MSA, MRA, API. Secara bank saintis tidak terdaftar di program PKPS, melainkan diselesaikan di pengadilan, bukan penerima BLB. Kami adalah bank pertama yang digugat oleh BPN. Bank lain-lain nggak pernah digugat, kami satu-satu. Oke, itu istilah Satgas, PKPS, obligor, sama BLB, obligor, BLB, PKPS dan Satgas, gitu ya. Ternyata pada persidangan pada tahun 2000 terbukti dengan bukti-bukti yang tersahkan oleh majelis, yang bukti-bukti berasal dari BPK, adanya 2 rekening atas nama Bank Saintis Indonesia di Bank Saintis Internasional di Bank Indonesia. Adanya 2 rekening atas nama Bank Saintis di Bank Indonesia. Ini suatu yang tidak lazim, karena sabab Bank Indonesia adalah bank-bank, bukan pribadi. Nasabah Bank Indonesia adalah bank-bank, bukan pribadi. Hanya boleh punya satu nomor untuk bank ikut clearing. Hanya bank ikut clearing itu hanya satu. Pada kenyataan dalam persidangan agenda pembuktian persidangan Pengadilan Jakarta Selatan nomor 350 ditemukan ada 2 rekening dengan nama yang sama, tapi yang satu terdaftar sebagai bank yang clearing dengan nomor lain jenisnya berbeda, tapi bisa ikut clearing di pasar uang melakukan perbuatan call money. Ada bank sekali lagi ya, ditemukan adanya 2 rekening, 2 nomor rekening dengan nama yang sama, Bank Saintis. Tapi yang satu ini tidak terdaftar sebagai bank yang ikut clearing dengan nomor rekening lain dan jenisnya berbeda, tapi bisa ikut clearing di pasar modal melakukan perbuatan call money overnight, ataupun rekeningku adalah sebagai berikut. Rekening Bank Saintis asli 551 523 551 0016 523 551 0016. Apa? Siapa? Yang satunya rekening rasa Bank Indonesia dengan nomor 523 551 000 523 551 000. Jenisnya individual. Tidak tahu pemiliknya siapa, tapi mengatasnamakan bangsa itu semua. Jadi mereka ini telah mengatasnamakan bangsa saya. Gila. Oke, udah ya, 2 rekening ya. Akta 46 adalah perjanjian jual beli promes dengan jaminan antara Bank Saintis dengan Bank Indonesia. Harusnya Bank Saintis bayar oleh Bank Indonesia sebesar 490 miliar atas penyerahan promes tersebut 492 miliar dan jaminan sebesar 452 miliar jaminan udah hipotek SBBI. Jadi Bank Indonesia harus membayar 490 kepada Saintis atas penyerahan 492 miliar promes tersebut dan menyerahkan jaminan 492 hektar tanah PCB udah hipotek SBBI. Ternyata terbukti terjadi pelanggaran terhadap perjanjian ini dalam persidangan di mana di Pengadilan Jakarta Selatan dengan bukti dari PPK yang dipakai oleh BPN sebagai alat bukti telah disahkan oleh majelis yang di perkara ini bahwa dana yang diperjanjikan sesuai akta 46 sebesar 490 miliar sekian yang harusnya dipindah bukukan ke rekening Bank Saintis Internasional dengan nomor 523 551 523 551 oleh Bank Indonesia tidak dilaksanakan. Maka Bank Saintis dimenangkan. Kenyataan di
kenyataan dikreditkan ke rekening rekayasa yang tadi itu. Maka bank sentis dibenarkan kepada sendiri. Karena bank sentis tidak menandatangani suatu perjanjian berarti nanti tidak berarti suatu perjanjian ditandatangani bukan berarti menerima uang diperjanjikan. Kalau Anda ke bank, Anda mau pinjam kredit, pertama kali survei, udah oke, dia tanya, setuju, perjanjian ini setuju, dan tangan perjanjian kredit, kondisinya segala macam. Kemudian terjadi pengikatan kredit, kemudian baru pencairan kredit. Nah, udah semua diikat, udah dijamin duitnya dicairkan. Ini terjadi emosional. Dan terjadi bukan di bank biasa, di BI. Bank sentral kita loh. Bank sentral melakukan perbuatan gila ya. Oke? Sekarang masuk ke salinan putusan. Kami menang di PN 2002 putusan PN. PT menang lagi 2002 juga. Di PN PT menang. Yang pertama gugatan BPN ditolak. Dia gugat berdasarkan akte 39. Akte 39 adalah akte penjualan chassis antara BI dengan BPN. Chassis sentis yang dijual chassis. Ternyata dia tagih. Hasilnya kan gugatan BPN ditolak. Di PT katakan gugatan BPN terlalu prematur. Apalagi dia ke Mahkamah Agung 2002. Tunggu cari kemana-mana nggak ada. 2022 tahun 2022 keluar salinan putusan 20 tahun. Gila nggak? Bagaimana mengatakan pasti ada apa-apanya ini. Setelah 20 tahun kami mencari nggak ada, ternyata putusan tadi tidak terdaftar di EMA. Sesuai dengan surat pernyataan Mahkamah Agung sendiri bahwa mereka tidak terima permohonan kasasi dari BPN. Mereka tidak pernah menerima permohonan kasasi dari BPN. Dia tidak pernah menerima. Jadi kalau nggak terima berarti nggak ada sidang, nggak ada hakim, nggak ada putusan. Artinya putusannya adalah putusan yang aneh. Salinan putusan yang dibuat di luar pengadilan. Jadi oleh karena itu kami tetap berpatokan pada putusan inkrah. Apa itu inkrah? PT NU. Itulah Andri Teja Dharma, komisaris dan pemegang saham Bank Centris Internasional yang sudah 26 tahun. Hidupnya terpenjara oleh tuduhan sebagai obligor BLBI. Meski secara hukum ia menang di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, bahkan pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara. Kini, Andri pun telah menggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, dengan tuntutan kerugian sebesar 11 triliun rupiah. Andri menegaskan kebenaran sampai kapanpun tetap kebenaran meski ditutupi dengan berbagai cara.